dia akan memilih 1 juta. Berarti itu orang yang bodoh. Pak Hafid, benar nggak Pak Hafid? Diberi pilihan, kamu mau milih uang yang 1 juta atau mau milih uang yang 27 juta? Pak Hafid, kalau orang yang pintar pasti memilih yang 27 juta. Hanya orang bodoh yang memilih 1 juta, sementara pilihan yang satu lagi 27 juta. Itu berarti tidak bisa menghitung keberuntungan urusan dunia. Pak Nana geserin itu, Pak Hafid nggak kelihatan, gantengnya itu nggak kelihatan. Berarti urusan dunia nggak bisa milih, malah milih yang 1 juta. Ini urusan agama Pak Hafid, urusan agama disuruh memilih sholat satu derajat sama dengan sholat 27 derajat. Sedang misalkan sholat zuhur 4 rakaat, sholat sendiri 4 rakaat, sholat berjamaah juga sama 4 rakaat, enggak menjadi 50 rakaat, enggak apa Nana, sama tetap 4 rakaat, tapi pahalanya dibedain. Yang satu pahalanya 1 derajat, yang satu pahalanya 27 derajat. Berarti orang yang pinter, orang rakaatnya sama kok pasti memilih yang 27 derajat. Kalau orang yang bodoh, pilih 1 derajat aja. Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih. Orang rakaatnya sama, capeknya sama, beratnya sama, waktunya sama, derajatnya aja yang beda, tapi malah milih yang 1 derajat. Nah, gitu Pak Nana. Oleh karena itu, beliau menyatakan orang yang bodoh adalah orang yang tidak memperhatikan sholat berjamaah. Tidak ada satupun riwayat Nabi melakukan sholat sendiri. Dari mulai diwajibkan sholat sampai akhir hayatnya, beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah. Berarti orang yang sholat sendiri itu bid'ah. Nabi tidak pernah sholat sendiri sampai wafatnya juga. Bahkan di akhir umurnya juga Nabi melakukan sholat berjamaah. Oleh karena itu jangan sampai sholat sendiri. Ya, ini nasihat untuk diri kita ini, banyak yang sholatnya sendiri nih. Zamannya Nabi, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, maka itu adalah sifat orang yang munafik. Wah, berat. Orang yang sholat sendiri itu ciri adalah orang-orang yang munafik. Nabi pernah mengancam, aku ingin memerintahkan satu orang untuk mengimami sholat. Kemudian aku berjalan dengan beberapa pemuda membawa kayu, maka aku ingin bakar orang-orang yang tidak sholat berjamaah tapi dia mampu dan berada di rumahnya masing-masing. Itu Nabi ingin membakar hidup-hidup orang yang tidak sholat berjamaah, Pak Habib. Kata siapa itu? Kata Nabi Muhammad. Wa nau adahum bil ikhraq. Karena itu sangat benci Rasul sama orang yang bisa melakukan sholat berjamaah tapi sengaja meninggalkan sholat berjamaah, apalagi hanya sekadar untuk melihat permainan TV, melihat permainan sepak bola, drama Korea ataupun yang lain-lain. Lihat Rasulullah ketika duduk bersama Sayyidina Aisyah, begitu mendengar hayya 'alas shalah, fakumna, kami langsung bangun, Siti Aisyah bangun, Nabi pun bangun, ka'annahu lam ya'rifni wala a'rifu. Seakan-akan enggak kenal dua-duanya, langsung semuanya mendatangi panggilan Allah. Siti Aisyah enggak kenal kepada Nabi, Nabi tidak kenal kepada Siti Aisyah.
langsung berangkat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Nabi meninggalkan istrinya, Siti Aisyah meninggalkan suaminya, siap-siap karena ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Begitulah zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita ninggalin itu sholat berjamaah dengan sengaja, dan itu adalah sifat daripada sifatan nifak, munafik. Beres bab sholat berjamaah. Babu amru bis sholati wa ahlihi. Nah, sekarang akan membahas wajibnya memerintahkan sholat kepada keluarganya dan ahlinya, Pak Nana. Wa alaika, dan hendaknya kamu bihamli, bertanggung jawab atau memerintahkan kulli mallaka alaihi wilayah, siapa orang yang dalam kekuasaan kamu, yang dia patuh kepada kamu, yang wajib nurut kepada kamu, miwaladin, daripada anak-anakkah, daripada anaknya kah, wa zaujatin, atau istrinya kah, wa mamlukin, atau hamba sahaya atau budaknya kah, mungkin pegawai juga karena harus patuh kepada juragan, maka kamu harus memerintahkan apa? Ala fi'lis sholawat, untuk mengerjakan sholat al-maktuba, yang wajib. Karena anak punya anak, maka wajib memerintahkan anaknya sholat. Panana punya istri, maka wajib memerintahkan istrinya sholat. Panana jadi juragan, punya anak buah, maka wajib memerintahkan anak buahnya untuk sholat, wajib. Jadi mereka tanggung jawab kamu untuk kamu perintahkan dia agar mengerjakan sholat wajib, karena yang jelas keluarga khususnya ini adalah tanggung jawab pimpinan daripada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi setiap kamu tadi itu adalah pengembala, dan semua harus bertanggung jawab atas domba-domba gembalanya. Kalau misalkan Kang Irfan saya tugaskan untuk mengembala 10 kambing, maka jangan ada satupun yang hilang. Itu tugasnya Kang Irfan, menjaga dan merawat 10 kambing. Jadi Bang Aiman saya amanatkan jaga 10 kambing, jaga, jangan ada yang hilang. Kang Ipan punya keluarga, punya anak, punya istri. Kang Ipan dikasih pekerjaan yang maju sehingga punya karyawan. Ada pegawai-pegawai yang bekerja pada Kang Irfan. Itu ibarat gembalanya Kang Irfan. Maka Kang Irfan adalah seorang pengembala. Maka Kang Irfan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, Kang Irfan punya anak, nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Punya tukang, punya pegawai, wajib anak itu perintahkan sholat. Atas pendidikan anak-anak Kang Irfan, bertanggung jawab atas perbuatan anak Kang Irfan. Anak Kang Irfan misalkan bawa motor, lalu nabrak gerobak siomay, itu yang harus tanggung jawab siapa? Kang Irfan bapaknya. Masa anak? Kan anak Kang Irfan. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Oleh karena itu jangan sampai satu pun ada yang menyalahi aturan-aturan
Allah, jangan ada satupun yang menyalahi ajaran-ajaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lindungilah Pak Habib, anfusakum, diri kamu semua, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Tanggung jawab kamu untuk melindungi. Melindungi dari apa Pak Habib? Naro, dari neraka. Panana Sutisna punya anak, wajib Panana Sutisna melindungi anaknya dari api neraka. Kamu Mustafa punya cucu, bukan teh cucu, maka wajib melindungi dari apa? Dari api neraka. Caranya gimana? Suruh dia sholat. Kalau tidak menyuruh sholat, berarti tidak melindungi dari api neraka. Lindungi kamu dan keluarga kamu semuanya dari neraka, karena itu merupakan tanggung jawab kamu sebagai ayahnya, sebagai suaminya, sebagai bosnya kepada anak buahnya. Tidak bisa katakan Mustafa, yang penting mas saya aja selamat masuk surga. Biarin anak masuk neraka nggak masalah, nggak bisa. Karena nanti anak Kang Mustafa bakal nuntut. Yang Kang Mustafa tinggal selangkah lagi mau ke surga, dituntut sama anaknya. Kenapa Bapak nggak nyuruh saya sholat? Nggak ridho saya Bapak masuk surga, saya masuk neraka karena saya nggak diperintahkan sholat oleh Bapak. Ayo bareng-bareng di neraka. Nah, naudzubillah amin. Dari mudah-mudahan kamu Mustafa dan semuanya masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka perintahkan anaknya untuk menjalankan sholat, perintahkan istrinya untuk menjalankan sholat. Ya Panana jadi bos, punya karyawan 10, wajib perintahkan anak buahnya untuk menjalankan sholat. Ya, karena tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab kamu. Istri kamu nuntut kamu, kalau kamu biarkan itu tidak sholat, biarin lah istri saya mah masuk neraka juga nggak apa-apa, yang penting saya aja masuk surga. Nggak bisa. Mau melangkah ke surga satu langkah lagi, Mas, tunggu dulu. Saya dulu di dunia nggak sholat, kenapa diam aja? Nggak, saya nggak disuruh sholat sama kamu. Enak aja kamu masuk surga sendiri, saya nggak. Ayo bareng-bareng di neraka, nggak bisa. Jadi istri juga wajib diperintahkan untuk sholat. Jadi kamu harus sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, memerintahkan keluarga kamu dan yang patuh kepada kamu, yang taat kepada kamu, anak buah kamu, untuk diperintahkan sholat yang wajib. Nggak bisa yang penting saya tidak masuk neraka. Itu haknya anak-anak kita, hak-haknya istri kita. Bukan begitu. Istri kita nggak sholat, biarin aja, hak dia kok. Anak kita nggak sholat, biarin aja, itu hak dia kok. Anak kita masuk agama orang lain, biarin aja, itu hak asasi manusia, hak anak kita kok. Nggak bisa. Panana punya anak, anaknya mau masuk agama lain, itu hak asasi manusia nggak kalau misalkan ke agama lain? Nggak bisa. Tetap nanti bapaknya diseret ke neraka karena membiarkan anaknya dimakan terbakar api neraka. Dilindungi, kamu jangan masuk agama lain gitu. Itu semuanya hak anak-anak, hak istri itu dilindungi, tetapi tidak boleh melanggar hak Allah. Jadi tidak ada berzina hak manusia, biarin aja dia berzina, haknya dia kok. Nggak bisa. Minum khamar hak manusia, mencuri hak manusia, jadi preman hak manusia, hidungnya dibolongin laki-laki hak manusia, telinganya dibolongin hak laki-laki, hak asasi manusia. Nggak bisa itu. Karena kalau punya keluarga yang dibolongin hidungnya, nasihati,
Jangan dibiarkan, karena dia akan menuntut yang bertanggung jawab kepada yang bertanggung jawabnya. Oleh karena itu, jangan percaya dengan hak asasi yang dilontarkan oleh beberapa orang. Di kita ini mau dibentuk hak itu mendahulukan hak manusia daripada hak agama. Ya, orang korupsi itu hak asasi manusia, nggak boleh dibunuh. Mendahulukan hak manusia. Hak Allah dibiarin. Biarin itu berzina, hak manusia. Hak Allah dibiarin, dibelakangin. Nah, tidak boleh. Ini program untuk liberalisasi Indonesia, program orang Barat untuk meliberalkan Indonesia. Jadi kita ini sudah mau dijauhkan daripada Pancasila. Karena itu hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia yang dicontoh, yang dijadikan kiblat Amerika. Di Indonesia itu hak asasi manusia yang dijadikan kiblatnya itu, yang dijadikan contoh itu Amerika, Ramus. Tuh Amerika bagaimana melindungi hak asasi manusia. Ada orang berzina, biarin dia haknya sendiri. Ada orang minum khamar, biarin itu haknya sendiri. Ada orang mencuri, biarin haknya itu sendiri. Di sana pemerintahannya itu liberal. Karena di Amerika ada orang berzina, itu hak asasi manusia. Kenapa? Karena pemerintahannya liberal. Kamus? Di Amerika ada orang mabok-mabokan, berzina, hidungnya dibolongin, itu hak asasi manusia. Kenapa? Karena pemerintahannya liberal. Karena kita bukan. Karena itu zina di Amerika itu hak asasi manusia. Ipan, lihat ada perzina di Amerika itu dilindungi hak asasi manusia. Di Indonesia enggak. Orang minum khamar hak asasi manusia. Jadi hak manusia didahulukan, hak agama dikebelakangkan. Hak manusia didahulukan, bukan agama yang lebih didahulukan. Nah, kita mah di Indonesia tidak bisa. Mau berbuat apapun itu haknya mereka, bukan hak agama yang didahulukan. Nggak punya, karena itu mah nggak punya Pancasila. Tapi kalau kita orang Indonesia, Pak Hafid, itu punya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu pinter Kang. Sila ketuhanan. Hak itu semuanya dilindungi. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilindungi. Asal tetap menjadi Pancasilalis, orang yang berdasarkan Pancasila, berketuhanan yang Maha, pintar, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana pelaksanaan Pancasila itu? Nah, ini Patri boleh hidup di Indonesia, boleh, silahkan. Boleh bekerja di Indonesia, boleh. Boleh kamu bergaul sama orang Indonesia, boleh. Boleh ke toilet, boleh. Tapi tetap dalam norma ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pelanggaran dengan ketuhanan yang Maha Esa dan berada di Indonesia, maka haknya kamu harus ditinggalkan dan patuh kepada ketuhanan yang Maha Esa. Patri boleh bekerja di Indonesia, boleh ngaji di sini, boleh bergaul di Indonesia. Tapi kalau ada perzinahan, mau berzina, harus ditinggalkan karena melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Melanggar hak Allah. Allah melarang perzinahan. Paham nggak, Bang Iban? Silahkan, itu hak panana ikut ngaji, hak panana ikut bekerja narik besok, hak panana ikut bergaul, hak panana ikut apapun itu, asal tidak melanggar hak Allah. Mencuri melanggar hak Allah, tidak boleh. Menyakiti orang, dolim kepada kucing, melanggar hak agama, tidak boleh.
Kalau hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia, yang dikedepankan hak asasi manusia, nantinya perzinahan bebas. Minum homer bebas, orang hak asasi manusia. Nah, di Amerika bebas minum homer, Ivan. Sampai jungkir balik gak ada yang larang. Yang larang malah ditangkap. Di Amerika, kalau di sini minum homer nggak bisa, nggak boleh karena berketuhanan yang maha esa. Berzina tidak boleh karena melanggar ketuhanan yang maha esa. Kalau di Amerika bebas semua. Di Indonesia pun mau diliberalkan, mau dibebaskan, perzinahan bebas, minum homer bebas. Jadi Pancasilanya itu mau ditinggalkan, undang-undangnya itu mau dihilangkan. Ini program ini. Oleh karena itu orang Indonesia harus paham, harus tetap sebagaimana pendahulu-pendahulu kita, yaitu mendahulukan ketuhanan yang maha esa. Nah, kita di dalam mendidik anak, jangan dikatakan haknya anak meninggalkan sholat. Kan ada orang gitu ya, biarin gak sholat juga, haknya anak kok. Biarin anaknya masuk Kristen, ikut ke pacarnya, haknya anak kok. Sekilas itu kayak benar, kayak kalau di Amerika memang itu hak manusia karena liberal. Kalau di kita enggak, Patri. Biarinlah anak mengikut pacarnya masuk agama lain. Di Indonesia enggak. Kenapa? Karena berketuhanan yang maha esa. Nanti kita mau masuk surga, dituntut sama anaknya, papa mau kemana? Mau ke surga. Nggak bisa. Dulu saya masuk agama lain, papa diem aja. Udah tahu saya salah, papa diem aja. Nggak ridho, bapak bareng-bareng saya di neraka. Dituntut sama anaknya, ditarik. Oleh karena itu anak itu harus harus dijaga, ya. Kita jangan, wah ini hanya anak, tidak percaya sama aturan Allah, haknya anak, mau masuk agama lain juga nggak bisa. Karena itu kita harus paham tugas kita bagaimana terhadap Tuhan, karena kita hidup di negeri yang berketuhanan yang maha esa, maka itu harus lebih dilindungi daripada yang lainnya, supaya paham bahwa kita ini dibohongi dari dulu. Patri, kamu jangan pukul anak karena enggak sholat, itu hak asasi manusia. Jadi kita takut di penjara. Harus dibedakan antara mendidik sama menganiaya. Kan ada guru sekolah menghukum kepada anaknya, gurunya di penjara, ditakut-takutin sehingga guru nggak mau ngurusin anaknya, biarin aja muridnya mau mabuk, mau pacaran, terserah, daripada saya di penjara. Nah, ini nggak benar, bukan begitu. Hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia itu supaya kamu tidak menjadi seperti orang Indonesia, supaya kamu menjadi seorang Amerika, supaya hilang agamanya, supaya bebas dalam menjalankan dosa. Nah, apalagi sekarang, nanti kalau kita marah kepada anak karena anak nggak sholat, maka dinyatakan penganiayaan. Jadi kita takut, biarinlah kalau anak saya dikerasi, nanti ini masuk penganiayaan, nanti saya dipenjara, akhirnya anaknya dibiarin nggak sholat. Nggak bisa, Patri. Kita harus paham mana mendidik, mana menganiaya. Perlu memang untuk memilih, meneliti, tapi pendidikan dan menganiaya harus dibedakan. Pendidikan dan menganiaya itu harus dibedakan. Beda antara menganiaya sama mendidik. Jangan karena takut disangka menganiaya, jadi dibiarkan, mendidiknya ditinggalkan. Karena takut menyentil telinga anak, takut disebut menganiaya, jadi dibiarin anak. Jangan begitu, sentil aja. Pukul aja, tapi harus pukul mendidik. Beda pukul mendidik sama pukul menganiaya, beda.
Karena itu di sini dinyatakan wajib bagi yang mempunyai wewenang, baik itu di rumah tangga seperti ayah, baik itu juragan yang punya pabrik atau direktur yang punya kantor. Itu direktur itu yang punya kantor itu wajib kepada anak buahnya. Kamu jadi agama Islam yang benar, sholat dong. Masa agama Islam nggak sholat? Kalau kamu nggak sholat, saya pecat kamu. Takut-takutin. Karena kalau enggak nanti anak buahnya nuntut. Wajib untuk memerintahkan bawahannya sholat wajib. Kalau sunat mah enggak diperintahkan. Terserah, tapi yang wajib harus diperintahkan. Fa inim tana'a ahadun, kalau menolak seseorang minhal ula, daripada mereka orang yang wajib patuh tadi itu, min fi'liha, dari mengerjakan sholat wajib, fa'alaika biwadih, maka wajibnya kamu untuk menasehati. Nasihati, kamu bekerja di saya udah 10 tahun. Kamu agamanya Islam, masa orang Islam nggak sholat? Sholatlah, ya sholat. Nanti kalau kamu nggak sholat terus, saya mau ganti orang, kamu saya pecat deh, ganti sama orang yang mau sholat di situ. Akhirnya dia mau sholat. Kalau nggak mau sholat juga, udah pindahin, daripada nanti nuntut di akhirat. Ganti sama yang sholat. Itu hukum agama itu keras. Tapi keras pada bagian-bagian ibadah seperti ini. Watahfifi, dan menakut-nakuti. Kamu saya pecat loh nanti kalau kamu nggak sholat. Cuma 5 menit doang. Ya sholat. Yang punya karyawan, udah ngaduknya udah dulu, sholat dulu. Jadi kalau nggak sholat dulu, udahlah mau diganti sekalian. Nah gitu. Kepada anaknya, nak sholat ya. Sholat, awas kamu nanti kalau nggak sholat, nggak kasih jajan. Ini penganiayaan bukan kalau nggak kasih jajan? Bukan, mendidik. Akhirnya sholat. Tetap aja nggak mau, tetap aja. Nah, nanti kalau nggak sholat kamu, apa sentil telinga kamu bisa mencelakain saya nanti. Nanti waktunya masih nggak sholat juga, sentil. Pendidikan. Fa'antama rodda, maka jika terus begitu, jika dia menolak tetap meninggalkan sholat, au saddaqu ala tarki, atau selalu meninggalkan nggak sholat sama sekali, fa'alaika bidarbi, maka kamu harus memukul. Tapi mukulnya mukul mendidik. Gimana pantatnya? Kamu disuruh sholat. Akhirnya sholat. Itu masa penganiayaan yang gitu? Pukul. Ini perintah agama. Pukul. Yang agak, kalau masih bandel juga, orang anaknya udah gede segede Kang Ipan, pukul aja yang keras, pantatnya jebret. Karena kalau udah gede, pukul dikit doang kan nggak berasa. Pukul aja yang keras, jebret. Yang penting pukulannya pukulan mendidik. Kalau pukulan mendidik sama pukulan menganiaya itu beda. Kalau menganiaya itu memang sengaja pengen membuat sakit orang, keras. Tapi kalau pukulan pendidikan, kita tidak ingin keras kepada dia, tapi pengen rubah sifatnya supaya dia mau menjalankan apa yang diwajibkan untuk dia. Kecuali kalau digasak kepalanya pakai parut, tahu parut? Tahu parut? Parut buat parut kelapa. Kepalanya kamu nggak mau sholat, digasak kepalanya pakai parut, bercecuran darah. Itu penganiayaan. Atau kamu nggak mau sholat, ini ada martil dikit, pelan-pelan sih memang, tapi dipukul pakai martil pelan-pelan sih, penganiayaan bukan? Penganiayaan kalau itu mah. Aduh, langsung bocor kepalanya. Itu penganiayaan. Dipukul pakai batu, kamu sholat. Kalau enggak saya pukul pakai batu, kepalanya. Nah, itu penganiayaan. Yang pendidikan itu enggak begitu, pakai sapu lidi,
paling paling ditendang pakai punggung ininya yang mungkin merasa anak gitu. Itu pendidikan. Tapi kalau dicongkel matanya, kamu sholat, kamu nggak sholat, saya congkel matanya, itu penganiayaan. Jadi harus dibedakan antara mendidik dan menganiaya. Atau iseng-iseng, Patri lagi ngerokok, sholat nggak mau, disuruh pakai rokok, itu penganiayaan. Jadi harus dibedakan, ya. Tapi kalau dipukul kakinya, itu pendidikan, nggak masalah. Kalau dipukul kakinya pakai lidi, mengingatkan. Kalau disundut pakai rokok, jangan, itu menganiaya. Jadi kita harus bisa memilih, membedakan mana mendidik, mana menganiaya. Masa menjewer di penjara? Nah, orang ketakutan, kalau saya menjewer anak sekolah ini, nanti saya di penjara. Jangan takut. Karena mereka memang menakut-nakuti biar kita tidak mendidik anak. Biar orang nggak sholat, biarin aja. Jadi akhirnya kita takut di penjara lah, udah biarin anak lah, terserah dia lah. Yang penting saya masuk surga, nggak bisa. Tetap aja dididik, ya. Nah, karena itu, jangan mau terpengaruh oleh orang yang nakut-nakutin kita sehingga kita tidak mau mendidik kepada anak kita. Ini harus paham bahwa ada yang sifatnya pendidikan, ada yang sifatnya penganiayaan. Nah, ini harus dibedakan. Kita harus berani mendidik. Kalau kita nggak berani mendidik, kita sendiri yang akan celaka. Fa inin tanah, maka jika tetap menolak walam yazazir, jika tetap menolak untuk menjalankan sholat yang diwajibkan dan dia tidak jerak, tetapi tetap meninggalkan sholat, padahal udah dikasarin, udah dipukul, dipukul udah, dikasarin udah, tapi pukul mendidik, tapi tetap aja nggak mau sholat. Walam azazir anit tarki, tidak jerak meninggalkan sholat, fa'alaika bimuqata'atihi, putus hubungan, walaupun anak, walaupun istri. Agama itu keras, putus hubungan walaupun anak, walaupun istri, karena hakikatnya nanti dipisahkan di akhirat. Kalau kita nggak mau memisahkan di dunia gitu, nanti di akhirat mau masuk surga nggak bisa. Jadi berusaha gimana caranya sekuat tenaga anak kita, istri kita harus sholat, intinya begitu. Wanabuda birotih, putus kenapa? Fa inna tarki syaitan, karena orang yang meninggalkan sholat setan. Meninggalkan sholat setan. Jadi pernah cerita, ada nggak ya kiai yang pernah cerita, ibu mau nggak kalau tidur itu diklonin sama pocong? Nggak mau. Sama setan, diklonin sama setan? Nggak mau. Kenapa? Itu suaminya nggak sholat, itu sama dengan diklonin sama setan. Karena ini hadisnya. Fa inna tarkish syaitan wa nabadha barotihi fa inna tarkish syaitan. Orang yang meninggalkan sholat itu setan. Jadi kalau istrinya nggak sholat, dipeluk sama suaminya, itu melukin setan. Jelas keterangan udah. Maka usahakan anak kita, istri kita harus sholat, gimana caranya? Maka kadang bareng-bareng hidup bersama setan. Emang kadang-kadang ngaji ini bicara tentang bab sholat, dibenci sama orang yang gak sholat. Bicara tentang homer, dibenci sama yang suka minum. Bicara tentang perzinahan, WPS pada demo. Jadi susah. Tapi kita harus sampaikan, mau suka mau tidak, sampaikan. Fa inna tarkish syaitan, yang meninggalkan sholat itu adalah nggak ada yang berani nih, takut di demo. Adalah setan. Karena orang yang meninggal sholat itu adalah setan. Tidak layak disebut manusia. Dalam kitab disebutnya begitu, gimana coba? Yang tidak sholat, banyak yang tersinggung lah ini.
Di sana, di luar sana, wah jadi pada benci kepada kita nanti. Nah, ba'id minar rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jangan sampai ada dari rumah kamu yang tidak sholat. Berarti jangan sampai ada dari rumah kita yang tidak sholat. Nanti akhirnya ketika turun bala, datang nanti bala itu ke rumah kamu, kamu terkena sekalian. Kasihan, kita udah sholat, istri kita udah sholat, ada salah satu anak kita nggak sholat, begitu kena bala, semuanya kena. Semuanya harus sholat. Setan itu dibenci oleh Allah. Jangan mau kompromi dengan orang yang nggak sholat. Penana? Jangan mau kompromi dengan orang yang nggak sholat. Agama itu begitu keras. Istri nggak sholat. Oh, lihat agama nih, lihat agama nih. Istri nggak sholat, ceraikan. Ceraikan. Tapi nggak langsung nasihati, mah sholatlah. Kalau nggak sholat, papa nih ditarik ke neraka. Sholat, nasihati pelan-pelan, terus nasihati, terus. Nggak mau juga, ya udah kita pisah. Lihat, agama itu keras dalam hal ini. Pisah sama istrinya gara-gara nggak sholat. Suaminya nggak sholat, sholatlah. Papa nembak, pulangnya mentok sampai jam 2 ketiduran. Sholatlah. Kalau kelewatan sholat diqadha. Mama ini wajib taat kepada suami. Wajib taat kepada suami. Tapi kalau papa nggak sholat, mama jadi dosa membiarkan papa nggak sholat. Sholatlah, nasihati terus. Nggak bisa juga, pokoknya saya berjanji tidak akan pernah sholat. Udah minta cerai. Agama kan. Sholat itu begitu. Membicarakan bab sholat itu nanti bagaimana adab yang nggak sholat itu seram ke depan itu. Ini pembahasan bagus nih bab sholat. Di luarnya saja, karena nanti dampaknya sangat besar. Jangan kompromi dengan orang yang nggak sholat. Itu yang nggak sholat, jauh dari rahmat Allah. Dan yang nggak sholat itu adalah setan. Itu di dalam agama. Maka ingat saya dulu ketika mencari istri dulu, saya pernah mencari istri. Gimana nih cari jodohnya? Karena ada dulu punya, adalah, tapi bukan jodoh. Dia nikah duluan, jadi pasukan sakit hati. Akhirnya karena pegangan saya udah duluan, saya nyari ke pondok. Yang jadi istri sekarang, saya nyari ke pondok. Ciklah, saya cariin perempuan yang bisa bernapas aja lah. yang bernapas doang. Udah bernapas, ada cina. Ditemuin, selewat doang. Udah jadi. Udah. Apa yang saya sampaikan pertama kali bertemu dengan yang sekarang jadi istri? Saya nggak, satu kata yang saya perminta. Saya mintanya nggak besar, cuma satu. Apa satu? Jangan pernah saya memerintah untuk sholat. Jangan pernah saya menyuruh untuk sholat. Jangan pernah mau diperintah sholat untuk saya. Karena sholat itu kewajiban kamu. Namanya santri, berapa tahun di Kobor, masalah sholat mah sehari-hari. Ya udah siap. Syarat saya mencari istri cuma satu. Jangan pernah saya memerintahkan sholat. Artinya dia harus ngerti sholat sendiri. Kalau saya udah memerintahkan sholat, berarti itu urusannya udah berat. Sampai sekarang saya belum pernah merintahin sholat. Ya artinya kalau ngingetin biasa-biasa mah, karena dia istri saya lebih sholatnya lebih hebat daripada saya. Nah, kita juga berusaha seperti itu, Kamus. Saya ingat Kak Mustafa kriteria sama istrinya. Gimana kriterianya? Pokoknya jangan lepas kerudung. Ya bagus sih, bagus. Saya ingat tuh kriteria Mustafa istrinya. Jangan lepas kerudung kalau keluar, bagus. Tapi sholat nomor 1. Sekarang kan banyak yang pakai kerudung. Nyopet. Ada sekarang. Jadi intinya aja, kalau sholat, kesananya semakin khusyuk, akhlak pun akan menjadi bagus. Gitu Pak Tri, sama istri pun.
Kalau sampai ujung-ujungnya tetap nggak bisa sholat, lepasin. Anak harus saking, bukan artinya kita melepasin istri, melepasin anak, bukan. Gimana caranya harus sholat. Jangan kompromi dengan orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat jauh dari rahmat Allah, dan nggak sholat adalah syaitan di dalam agama. Jadi di sini kita harus tegas di dalam masalah ini, harus tegas daripada nantinya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti kalau kita nggak serius dalam masalah sholat, tanggung jawabnya yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat sangat berat. Paham ya? Paham nggak? Ini bab sholat ke depan semakin serem. Karena ini belum menginjak adabnya, belum menginjak siksaan orang yang nggak sholat, belum menginjak ke sana. Tapi dari segi pendidikan aja kepada anak, kepada istri, memerintahkan sholat kepada anak buah, kepada keluarga, itu sudah sangat serem. Udah ya, gitu aja lah, sedikit saja. Mudah-mudahan manfaat. Kita sholawat dulu yuk. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jamaah, semoga Allah mengijabah, semoga cepat berangkat jarak ke Mekah serta Madinah. Allah ya Nabi al-malaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jamaah, semoga Allah mengijabah, semoga mendapat syafaat dari baginda tercinta. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam